Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Meridia. Saya Audrey Chelsea. Nama saya Otalianda Pertiwi. Saya Halimati Sadia. Saya Fiorenza Nayuda Pribina. Di sini kami akan mengulas kembali materi tentang ragam masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Terdapat 4 poin utama. Yang pertama, ketertinggalan dan ketimpangan budaya. Yang kedua, konsumerisme dan hedonisme. Yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Yang keempat, ada kejahatan cyber. Halo semuanya, di sini saya akan mengulas salah satu artikel mengenai ketertinggalan dan ketimpangan budaya. Di tengah arus globalisasi yang semakin cepat, budaya Korea Selatan atau Hallyu terus merajai minat generasi muda di Indonesia, mulai dari K-pop, K-drama, fashion, hingga kosmetik. Pengaruh budaya Korea ini terlihat jelas di berbagai platform media sosial dan ruang publik. Fenomena ini tidak lepas dari kekuatan industri hiburan Korea Selatan yang memanfaatkan media digital atau streaming untuk menjangkau seluruh dunia. Dampaknya, banyak remaja Indonesia yang mulai mengalihkan perhatiannya dari budaya lokal menuju tren global budaya Korea. Tak hanya itu, gaya hidup dan fashion ala idol Korea pun semakin populer. Banyak generasi muda meniru cara berpakaian dan gaya hidup artis favorit mereka. Bahkan sejumlah produk lokal Indonesia kini memilih artis Korea sebagai brand ambassador membuat pengaruh budaya asing ini semakin kuat. Menurut teori imperialisme budaya dari John Tomlinson, didominasi budaya asing dapat menjadi melalui media dan industri hiburan, sehingga masyarakat perlahan menjadi konsumen budaya luar. Situasi ini terlihat jelas di Indonesia ketika budaya lokal semakin tersisih dan tingginya minat terhadap budaya Korea. Dari sisi lain, seni dan tradisi Indonesia sering dianggap kurang modern dan kurang menarik bagi generasi muda. Hal ini yang memicu khawatirnya akan menurunnya apresiasi terhadap warisan budaya bangsa. Untuk mengatasi ini, pemerintah dan berbagai lembaga budaya mulai mendorong promosi budaya lokal melalui pendidikan dan media. Dukungan terhadap komunitas seni lokal, inovasi dalam pengemasan budaya, serta kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjaga eksistensi budaya Indonesia di tengah gempur budaya global. Meski pengaruh budaya asing tidak bisa dihindari, upaya menjaga jati diri bangsa tetap menjadi tanggung jawab bersama. Dengan memadukan kreativitas modern dan nilai tradisional, budaya Indonesia dapat terus hidup relevan dan dibanggakan oleh generasi muda. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tantangan dan harapan budaya Indonesia di era globalisasi. Kasus yang saya kaitkan dengan konsumerisme dan hedonisme yaitu kasus FOMO yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul Apakah Gen Z Takut Ketinggalan Tren? Yang mana FOMO dipicu oleh tingginya penggunaan media sosial yang mendorong perbandingan sosial intensif dan tekanan untuk selalu relevan dengan siklus tren yang cepat. Secara sosiologis, FOMO paling relevan dengan teori dramaturgi Erving Goffman, di mana media sosial ini berfungsi sebagai panggung depan, dan FOMO adalah kecemasan akan kegagalan dalam manajemen kesan atau takut dianggap tidak terlibat oleh kelompok referensi. Untuk mengatasi hal ini, solusi esensialnya adalah membatasi waktu penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran diri dan realitas di balik konten digital dan berfokus pada kehidupan nyata dan validasi online. Terima kasih. 19 tahun tragedi lumpur Lapindo, dan ini kondisinya sekarang.
pertama, penyebab utama dari bencana ini adalah kegiatan pengeboran gas bumi yang dilakukan tanpa pengamanan yang cukup. Pipa pengeboran diduga menembus lapisan tanah bertekanan tinggi sehingga memicu semburan uap panas. Selain itu, kondisi geologi di wilayah tersebut memang labil, sehingga membuat semburan semakin sulit dihentikan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya analisis risiko serta kurang ketatnya pengawasan terhadap kegiatan pengeboran. Jika dikaitkan dengan teori sosiologi, kasus ini bisa dijelaskan melalui dua teori utama. Yang pertama, ada teori konflik yang menjelaskan bahwa ada ketimpangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Perusahaan lebih mengutamakan keuntungan, sementara masyarakat menjadi pihak yang dirugikan. Yang kedua, ada teori fungsionalisme struktural yang memandang bahwa bencana ini terjadi karena ada disfungsi, yaitu perusahaan gagal menjalankan fungsinya, menjaga keselamatan dan keseimbangan sosial. Untuk solusinya, ada beberapa langkah penting. Yang pertama, penanganan lingkungan seperti membangun tanggul dan mengalirkan lumpur secara aman. Dan yang kedua, ada penanganan sosial termasuk ganti rugi dan relokasi warga terdampak. Dan yang ketiga, ada memperketat aturan pengeboran dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa pembangunan harus memperhatikan keselamatan, keadilan, serta keseimbangan sosial. Seorang pengusaha aksesoris kendaraan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Jawa Timur. Ia menjadi korban undangan pernikahan digital yang dikirim melalui pesan singkat. Korban sempat berbalas pesan dengan pengirim yang memintanya membuka tautan undangan. Namun saat tautan ditekan, tiba-tiba muncul 6 aplikasi mobile banking. Setelah itu uang di saldo ATM korban berkurang dan munculnya notifikasi transaksi transfer di email. Setelah kehilangan uang 1,4 miliar rupiah, korban melapor ke pihak bank namun belum ada respon. Selanjutnya ia melapor ke polisi. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan kasus penipuan digital undangan pernikahan yang membuat korban kehilangan uang sehingga 1,4 miliar rupiah. Penyebab utama dari kasus ini adalah korban menerima pesan berisi undangan pernikahan digital dari nomor yang tidak dikenal. Setelah link dibuka, aplikasi banking legal otomatis terpasang di ponselnya. Aplikasi berbahaya ini mencuri data penting seperti susunan PIN hingga OTP. Akibat pelaku dengan mudah mengakses rekening korban dan menguras lainnya. Sementara notifikasi bertransaksi dialihkan ke email sehingga tidak disadari. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori sosiologi, kasus ini dapat dijelaskan melalui teori disorganisasi sosial yang menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman digital di tengah perkembangan teknologi membuat individu rentan terjebak dalam penipuan seperti ini. Langkah penting yang kita lakukan, yang pertama, melakukan pemblokiran rekening dan layanan e-banking. Yang kedua, membuat laporan resmi ke pihak bank dan kepolisian agar aliran dana dapat dilacak dan pelaku dapat diusut. Yang ketiga, mengamankan ponsel dengan menghapus aplikasi pencurigaan, melakukan riset dan mengawasi semua kata sandi. Solusi ini sesuai dengan teori fungsionalisme kontrol sosial, yaitu lembaga resmi berperan menjaga keamanan serta meminimalkan kerugian masyarakat akibat kejahatan digital. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa kewaspadaan digital sangat penting, terutama terhadap link dari nomor yang tidak dikenal agar tidak menjadi korban penipuan online, penipuan cyber.